Bang, spek saya udah tinggi, prosesor udah Core i7 misalnya, kemudian RAM-nya 8 GB, SSD juga udah pakai yang NVMe, tapi kok masih lemot ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigolong Software. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang apa aja penyebab lemot ya, terutama di program iPOS. Dan di video tersebut juga sudah kita jelaskan secara mendetail faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi lemotnya sebuah sistem atau komputer ya. Nah, dari video tersebut pasti ada di antara kalian yang mungkin nanti bertanya, Bang, spek saya udah tinggi, prosesor udah Core i7 misalnya, kemudian RAM-nya 8 GB, SSD juga udah pakai yang NVMe, tapi kok masih lemot ya gitu. Posisinya sebagai komputer klien. Nah, itu beda lagi kasusnya ya kalau yang seperti itu. Kalau kasusnya sebagai komputer klien ya, itu faktor lainnya adalah dari jaringan ya. Nah, sebagai contoh ya, di sini saya akan mencoba login ya ke server yang saya miliki ya. Ini ibaratkan sebagai komputer klien ya yang saat ini saya buka, dan saya akan koneksikan ke server ya, ke server Trigonal. Kemudian saya akan login. Nah, ketika login itu ada mungkin delay atau mungkin ngehang, lemot ya. Nah, itu faktornya adalah dari jaringan ya. Nah, seperti ini contohnya, ini mau buka master data lama banget ya. Padahal datanya nggak terlalu banyak ya, di sini hanya 1600-an. Tapi berasa emang ada jeda ya. Nah, ini udah agak lancar. Nah, kalau yang statusnya adalah sebagai komputer klien, yang perlu kalian cek adalah yang paling gampang ya, yang perlu dilihat adalah sinyal WiFi. Nah, sinyal WiFi ini kalian bisa lihat langsung ya dari icon WiFi di sini. Sinyalnya tinggi, rendah, atau bahkan kalau ini kan ada WiFi lain ya, dan sinyalnya lebih lemah, lebih rendah. Nah, itu cek sinyal WiFi. Pastikan sinyal WiFi-nya stabil ya, full. Oke. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan WiFi ya, melainkan mungkin menggunakan kabelan, itu tidak mungkin ya kalau kabelan sinyalnya drop. Nah, kalau kalian gunakan kabelan itu kalian bisa melakukan yang namanya test ping ya. Oke, untuk melakukan test ping kalian buka ini ya, klik start pada Windows, lalu ketik cmd, lalu enter. Nah, lalu kalian ketikkan ping spasi alamat server kalian ya. Di sini yang saya gunakan adalah server PC. Lalu enter. Nah, kalian perhatikan pada time-nya ya. Time-nya di sini ada 3 digit, 1 digit, 2 digit, dan 1 digit lagi. Nah, time-nya ini kalau misalnya kalian ping ya. Kita coba lagi. Kalau misalnya kalian ping, kemudian nilai time-nya ini sampai 3 digit ya, itu berarti jaringannya kurang stabil ya. Bisa dipastikan jaringan kurang stabil dan cenderung naik turun ya, walaupun sinyal WiFi-nya full ya. Ini di sini saya contohkan sinyal WiFi-nya full, tapi tetap ya ada delay ya. Di sini kalian bisa perhatikan ini 1 digit, 2 digit, kemudian 3 digit, kemudian turun lagi. Jadi tidak stabil ya, terutama untuk pengguna WiFi. Tapi kalau pengguna LAN harusnya itu tidak seperti ini ya. Jadi nilainya mungkin berbeda. Bahkan hampir tidak mungkin kalau 2 digit ya. Pasti rata-rata 1 digit atau kurang. Itu kalau yang pakai LAN. Nah, kalau yang pakai WiFi memang resikonya kadang ketika jaringannya dia sedang tidak stabil, otomatis programnya juga akan terasa lambat ya, terasa lemot. Nah, apalagi kalau kalian menggunakan server online ya, seperti VPN atau VPS, itu udah sangat berpengaruh sekali dengan jaringan ya. Jadi tingkat kestabilannya itu nggak bisa dipastikan ya, karena itu menggunakan data internet. Kalau ini kan
kalau yang sekarang kita tes adalah koneksi lokal ya. Jadi tidak ada data internet yang digunakan di sini, hanya jaringan dari server ke klien ya di satu jaringan LAN. Lain halnya kalau misalnya kalian pakai server online, nah itu udah pakai data internet. Kalau misalnya kalian pakai data internet itu lebih apa ya? Lebih fleksibel lagi ya. Jadi penyebabnya itu nggak cuman dari kualitas internetnya atau mungkin sinyalnya, itu lebih kompleks lagi. Nah, di sini sih. Nah, di sini saya akan coba masuk ke salah satu data server ya. Ini menggunakan VPS. Nah, ini bukan VPS. Kita coba tes ping alamatnya ya dari sini. Nah, untuk koneksinya ini ke alamat VPS ini untuk saat ini cenderung stabil ya. Jadi masih bagus. Ini angkanya kita dapat di 1 digit aja ya. Nah, nilai digit yang dimaksud itu yang mana sih? Nah, nilai digit yang dimaksud itu yang ini, 6 ms. Angka 6 ini kan 1 digit, sedangkan 146 ms itu angkanya 3 digit. Nah, itu yang dimaksud digitnya ya. Jadi semakin kecil nilainya itu berarti koneksinya semakin bagus. Nah, kalau time-nya di sini dapat 3 digit ya, atau bahkan 4 digit ya, misalnya dapatnya 1000 lebih, itu udah pasti lemot ya. Dan itu pengaruh dari jaringan ya, bukan dari program iPOS-nya. Lalu selain dari VPS ya, selain dari VPS itu ada juga pengaruh dari jaringan dari internet yang kalian gunakan ya. Jadi misalnya ini menggunakan server VPS, servernya udah bagus, tapi jaringan yang kalian gunakan itu nggak bagus ya. Misalnya pakai koneksi data internet yang biasa tuh kayak misalnya Telkomsel, Indosat, atau XL. Nah, itu lebih nggak stabil lagi ya, karena dia pakai sinyal 4G yang memang nggak terlalu stabil ya. Jangankan untuk seperti ini ya, kadang kita buat sekedar buka YouTube atau mungkin balas WA itu aja kadang ada pending ya, ada delay gitu. Jadi jaringan juga mempengaruhi ya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk khusus pengguna iPOS yang dia sebagai klien tapi merasa lemot, kalian bisa tes ping ya. Coba tes ping ke alamat servernya. Kalau ternyata dapat pingnya itu angkanya besar ya, digitnya banyak, itu sudah bisa dipastikan jaringannya kurang bagus ya. Jadi untuk koneksi lokal usahakan menggunakan LAN ya, menggunakan kabel maksudnya. LAN itu kan tipe jaringannya local area network. Jadi pakai kabel supaya lebih meminimalisir sinyal yang naik turun. Nah, kalau misalkan kalian gunakan server VPS, VPN, atau server online lainnya, itu kita sarankan juga untuk koneksinya, untuk koneksi internetnya menggunakan kabel tetap ya. Dan providernya juga usahakan yang menyediakan layanan internet kabel ya, seperti contohnya IndiHome, XL Home, First Media, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa cek aja di daerah kalian itu yang tersedia apa ya, karena kalau misalnya kalian gunakan provider yang mobile itu tidak terlalu stabil ya, dan cenderung naik turun, udah pasti itu ya. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.